Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya? Di kesempatan kali ini balik lagi dengan saya TM Syahrizal, tentunya di channel ini Curcol Positif, Curcol with me, ambil positifnya, buang negatifnya. Kita di video kali ini juga tetap berbicara berkaitan dengan CPNS atau P3K. Namun di video kali ini khusus saya akan membahas dampak yang akan kita terima ya, atau hal apa yang akan kita terima ketika kita salah menginput beberapa data atau mengupload beberapa data pada saat kita membuat akun pendaftaran di situs resmi, yaitu di SSCISN. Dan apa saja potensi kesalahan atau kesalahan yang telah kita lakukan, yang banyak dilakukan, dan apa akibatnya, dampaknya pada seleksi yang akan kita ikuti, ya, khususnya pada CPNS dan juga P3K. Simak video ini, namun sebelum itu silahkan ikuti channel ini, ya, sehingga kalian bisa mendapatkan informasi-informasi atau sesuatu hal yang ingin kalian ketahui berkaitan dengan CPNS dan juga P3K di tahun ini. Langsung saja ya, yang pertama sekali ketika kita mencoba membuat akun ya, maka di halaman pertama itu otomatis kita akan mengisi data-data pribadi kita ya, data-data pribadi kita. Nah, data-data ini sebenarnya itu sudah terintegrasi dengan instansi lain ya, seperti di Dukcapil. Nah, jadi kesalahan yang akan kita terima atau yang akan kita dapatkan ketika kita menginput pada halaman pertama ini ya, di mana di situ berisi berkaitan dengan nomor KTP, nomor KK, nama sesuai KTP dan juga sebagainya itu hingga tanggal lahir ya. Itu data-data itu memang real sesuai dengan KTP. Nah, kalau memang kita iseng ya menambah atau mengurangi nama kita ya, atau mungkin kita kurang satu huruf di nama kita pada halaman pertama ini, maka saya yakin itu tidak akan terbaca dan akan ditolak ya, akan keluar keterangan bahwa data yang kita input itu nggak sesuai. Nah, jadi ketika kita salah menginput atau tidak sesuai dengan KTP, maka akan diberikan peringatan bahwa kita harus menginput sesuai data yang ada di KTP ya. Dan integrasi ini sendiri sebenarnya bertujuan untuk melihat apakah kita benar sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, apakah benar ya umur kita itu sudah memenuhi syarat untuk mendaftar pada CPNS tahun ini atau P3K ya. Dan juga apakah benar ya bahwa yang ketika kita mendaftar kita tidak menjadi seorang ASN. Karena apa? Karena ketika kita seorang ASN mencoba mendaftar atau membuat akun ya, maka di sana akan keluar, mohon maaf ya, Anda tercatat, kalau tidak salah saya, Anda tercatat sebagai PNS aktif. Nah ya, jadi terintegrasi dengan Dukcapil dan juga dengan BKN sendiri yang merupakan pusat data ASN. Andai pun ya kita salah dalam mengisi data pada halaman pertama ini tak lebih pada nomor HP ya, atau pada email. Setidaknya saya yakin ya, saya sudah mencoba juga, itu tidak mungkin ya kita salah ketika menginput data. Jadi kalau memang halaman pertama ini bisa kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman kedua, maka data-data yang kita isi itu sudah sesuai dengan KTP ya, dan sesuai dengan catatan yang ada di Disduk Capil. Kita coba lanjut ke halaman kedua ya. Nah, di halaman kedua ini ada beberapa poin penting. Setidaknya saya sudah merangkum 3 poin penting ya berkaitan dengan halaman kedua ini setelah kita upload tadi atau ketika kita mengisi data pada halaman pertama. Nah, yang pertama ya, itu data di halaman pertama itu otomatis akan tertera pada halaman kedua. Dan yang kedua ya, yang penting itu, dan kita semua juga udah tahu, di sini berkaitan dengan upload foto diri atau swafoto dan upload KTP. Dan yang ketiga, ini berkaitan dengan pembuatan password di situ. Di halaman kedua ini, ya, saya juga telah merangkum ada 3 potensi kesalahan atau 3 kesalahan yang sangat sering dilakukan oleh kita-kita yang mendaftar ketika saat kita membuat akun pendaftaran ini sendiri. Yang pertama itu, nama di ijazah, ya. Kadang saking semangatnya itu kita menulis gelar. Ya, jadi, wah, misalnya siapa misalnya? Saya Teguh Muhammad Syahrizal, ya. SAI-MAG, jadi saking semangatnya itu saya menulis gelar ya. Itu kesalahan yang memang ada terjadi dan ada ditanyakan oleh beberapa teman ya yang menonton video saya sebelumnya, itu menanyakan apakah itu gimana sih ya, boleh nggak sih. Dan yang kedua ya, ini berkaitan dengan unggah atau mengupload
swafoto dan KTP itu terbalik. Nah, ya, itu gimana dampaknya? Boleh atau tidak, ya. Dan yang ketiga, itu berkaitan dengan tidak sesuainya antara tempat lahir yang ada di KTP dan di ijazah. Apakah bermasalah atau tidak? Oke, kita akan melihat jawabannya itu seperti apa. Nah, yang pertama, ya, untuk nama yang tertulis gelar, maka hal tersebut tidak berdampak apapun pada kelulusan administrasi. Ya, jadi ada kesalahan, baik itu nama ketika kita tulis itu ada gelar atau tidak, maka kita tetap berpeluang lulus pada tahap administrasi. Ya, jadi misalnya ada di antara kalian menulis gelar, ya, itu abaikan saja, kalian bisa tidur nyenyak, ya, karena itu tidak menjadi pilihan ketika panitia melakukan seleksi administrasi. Dan yang kedua, ya, ini berkaitan dengan upload foto sendiri. Ya, ada yang terbalik upload fotonya. Ya, saya yakin banyak, ya, bahkan di video saya sebelumnya juga ada yang bertanya hal demikian. Dan ketika saya cek juga di beberapa akun lain, ya, dan juga channel lain juga menanyakan hal yang sama. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kalian mau upload foto atau swafoto di bagian KTP di swafoto, ya, itu nggak masalah sama sekali, ya. BKN nggak akan mempermasalahkan hal yang tersebut. Jadi kalian tetap juga berpeluang lulus di tahap administrasi, ya. Dan bahkan ada yang bertanya kepada saya, ya, Bang, gimana nih, ya, saya tidak upload KTP, ya, tetapi dua-duanya saya upload di swafoto, ya. Dua-duanya tetap saya upload swafoto, ya, baik itu di KTP maupun di swafoto. Apakah boleh? Nah, berkaitan dengan pertanyaan ini, ya, boleh tidaknya, saya berpegang pada statement dari pihak BKN sendiri pada saat tanya jawab, ya, di story, ya, di live IG. Itu dikatakan bahwa akun pendaftaran ini terpisah dengan terpisah dengan pendaftaran kita ketika kita memilih instansi. Dalam artian, apapun yang kita isi di akun pendaftaran ini tidak akan berdampak pada seleksi atau pemberkasan yang kita lakukan pada pendaftaran atau pemilihan formasi. Jadi kalau memang kita melihat pada statement tersebut, maka, ya, sangat patut kita ambil kesimpulan hal tersebut tidak menjadi masalah, ya. Jadi lagi-lagi kita tidak usah terlalu gundah gulana, ya, karena BKN sendiri sudah memberikan angin segar kepada diri kita. Dan juga, ya, berkaitan dengan tidak sesuai tempat lahir KTP dan ijazah, ya. Nah, lagi-lagi hal ini bisa dikatakan tidak dipermasalahkan. Kita isi alamat atau tempat lahir sesuai dengan KTP, ya sudah sesuai KTP. Yang ijazah, ya sudah sesuai ijazah kabupaten kotanya, ya. Jadi hal itu tidak dipermasalahkan, ya. Jadi tetap tenang, ya, tetap berdoa, tetap berusaha belajar yang untuk persiapan SKD, karena kesalahan yang terjadi pada akun pendaftaran ini sendiri semuanya dimaafkan, ya. Saya bisa dikatakan semua dimaafkan dan semuanya masih berpeluang lulus pada tahap administrasi. Nah, selanjutnya dari halaman 1 ke halaman 2 dan halaman ketiga, ya, di sini ada nampak, ya, seperti data-data yang telah kita input. Nah, sebelum kita akhiri, ya, pada proses pendaftaran akun, kita bisa mengecek kembali, ya, apakah ada nggak data-data yang memang salah kita input. Itu bisa kita kembali, ya, untuk untuk memperbaiki, ya. Kalau memang tidak lagi perlu diperbaiki, maka kita bisa melakukan proses pembuatan akun. Ketika sudah kita melakukan proses pembuatan akun, maka, ya, kita tidak bisa kembali lagi untuk mengedit, ya, atau mengecek data-data yang telah kita isi tadi, ya. Dan ketika akun sudah dibuat, maka di sana akan keluar yang namanya bukti pembuatan akun, ya. Dan perlu juga saya tekankan pada lembar, ya, pembuatan akun itu sendiri, itu tidak ada foto kita, walaupun tadi kita telah mengupload swafoto. Oke, saya rasa cukup di kesempatan kali ini. Kita lebih banyak berbicara berkaitan dengan kesalahan pada pembuatan akun. Namun di video selanjutnya saya akan berbicara berkaitan dengan data-data yang salah, sering terjadi kesalahan pada saat melakukan pendaftaran atau pemilihan formasi, dan kesalahan-kesalahan apa yang dimaafkan, ya, dan dampaknya apa, dan kesalahan apa yang mengakibatkan kita bisa dipastikan gagal atau tidak lulus pada administrasi di tahap seleksi CPNS di tahun 2021 ini. Jadi kalau memang kalian ingin mengikuti atau ingin mengetahui, jangan lupa ikutin channel ini, ya.
Dan ketika kalian ingin bertanya, boleh terapkan di komentar. Nanti saya akan coba kumpulkan, saya akan seleksi, nanti akan kita tuntaskan sama-sama ya. Saya akan coba bedah, saya akan coba mencari informasi yang valid seperti apa dampaknya, dan nanti akan saya share di video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.